Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah kebayang nggak gimana ceritanya perang yang terjadi jauh di seberang sana, di Timur Tengah, justru menyalakan kembali api untuk emas hitam alias batu bara yang katanya udah mau ditinggalkan? Dan gimana caranya Indonesia tiba-tiba jadi megang kartu as di panggung energi global? Nah, ini bukan pertanyaan iseng loh. Jawabannya ini penting banget karena ngaruh besar ke ekonomi Asia dan siapa tahu ke dompet investasi Anda juga. Yuk kita telusuri bareng-bareng mulai dari percikan apinya. 143,8 dolar Amerika per ton. Wow, coba bayangin, ini harga puncaknya yang bikin pasar geger. Angka ini tuh bukan cuma statistik biasa ya. Ini adalah simbol dari kepanikan global, tapi sekaligus ini adalah simbol peluang raksasa yang lahir dari sebuah krisis. Oke, kita mulai dari awal ya. Di bagian pertama ini, kita akan bongkar gimana sebuah konflik di satu wilayah bisa menyulut kebakaran yang efeknya terasa ke seluruh pasar energi dunia. Gila, ini semua kejadiannya cepet banget. Januari 2026, perang pecah. Belum ada sebulan, Februari, Selat Hormuz yang bisa dibilang jalan tol utama minyak dan gas dunia, macet total. Dan boom, di bulan Maret, efek dominonya langsung menghantam Asia. Harga-harga melambung tinggi, kepanikan di mana-mana. Cuma dalam hitungan minggu, peta energi dunia berubah total. Dan ini bukan cuma kepanikan sesaat di pasar loh. Fatih Birol, ini bosnya Badan Energi Internasional, ibaratnya kayak bank sentralnya energi dunia gitulah. Kalau orang selevel dia udah bilang ancaman besar, itu artinya situasinya benar-benar gawat dan seluruh dunia harus waspada. Ancaman itu nyata. Nah, inilah akibat langsungnya. Negara-negara raksasa Asia kayak Filipina, India, sampai Cina seolah terpaksa menekan tombol darurat. Rencana ambisius soal energi hijau, ya terpaksa diparkir dulu. Dalam kondisi krisis, mereka balik lagi ke sesuatu yang pasti, batu bara. Kenapa? Ya karena murah, stoknya banyak, dan bisa diandalkan pas minyak dan gas harganya nggak karuan. Tapi, di tengah semua kekacauan ini, ada satu negara yang justru posisinya jadi enak banget. Krisis buat dunia, ternyata jadi durian runtuh buat Indonesia. Kok bisa? Mari kita lihat. Angka ini benar-benar luar biasa. 44%, artinya hampir separuh dari semua batu bara yang diangkut pakai kapal di seluruh dunia itu datangnya dari Indonesia. Coba deh bayangin, dari setiap 2 kapal batu bara yang berlayar, hampir satunya itu dari kita. Ini bukan lagi sekedar pemain besar, Indonesia ini rajanya. Dan status raja ini baru aja dikukuhkan loh. Dengan ngirim 0,5 miliar ton di tahun 2023, Indonesia resmi merebut mahkota dari Australia sebagai eksportir nomor 1 dunia. Ini artinya, kita yang pegang setir, pas semua negara di dunia lagi rebutan bahan bakar. Tapi ya, namanya juga di puncak, resikonya juga besar. Peluang emas ini beneran kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, keuntungannya luar biasa. Tapi di sisi lain, banyak banget jebakan dan tantangan dari dalam negeri. Mulai dari kebijakan pemerintah yang bikin bingung, sampai tekanan dari industrinya sendiri. Nah, ini dia paradoks pertama yang bikin pusing. Tepat pas dunia lagi teriak-teriak minta lebih banyak batu bara, pemerintah Indonesia malah motong kuota produksi nasional. Aneh kan? Kayak sengaja ngerem pas lagi di jalur cepat. Ini akhirnya menciptakan pertarungan besar antara permintaan global yang tinggi dan agenda domestik. Masalahnya nggak berhenti di situ. Di level operasional juga sama rumitnya. Coba lihat deh perbedaan biaya produksi ini. Padahal masih dalam satu perusahaan yang sama, biaya nambang di satu lokasi bisa jauh lebih mahal dari lokasi lainnya. Ini bikin prediksi untung rugi jadi susah banget, kayak main tebak-tebakan. Jadi, coba bayangin Anda ada di posisi produsen batubara. Dari satu sisi, investor nuntut Anda harus lebih ramah lingkungan, harus penuhi standar ESG. Dari sisi lain, saingan dari energi hijau harganya makin murah dan terus mengancam. Ditambah lagi, pelanggan terbesar Anda kayak Cina dan India mulai produksi lebih banyak di negara sendiri. Ini benar-benar kayak dikepung badai dari segala penjuru. Oke, sekarang kita sampai ke pertanyaan intinya buat para investor. Dengan semua turbulensi ini, peluangnya sebenarnya ada di mana? Apa kita harus lari jauh-jauh dari batu bara, atau justru ada cara cerdas buat menavigasi badai ini? Jawabannya mungkin bukan lagi soal seberapa banyak batu bara yang bisa kita gali dari tanah. Masa depan industri ini ada pada sihir modern, yaitu kemampuan untuk mengubah batu hitam ini jadi produk-produk lain yang nilainya jauh lebih tinggi dan idealnya lebih bersih. Nah, ini dia area-area inovasi kuncinya.
Hilirisasi itu intinya ngubah batu bara jadi bahan kimia mahal. Gasifikasi itu cara efisien buat bikin bahan dasar industri. Bahkan ada teknologi digital twin yang pada dasarnya bikin kembaran digital dari sebuah tambang buat naikin efisiensi sampai 30%. Inilah jalan keluarnya. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata PT Adaro. Valuasinya menarik, artinya harganya nggak kemahalan. Keuangannya kuat, dan yang paling penting coba lihat. Mereka punya tumpukan uang tunai sebesar 1,41 miliar dolar. Uang tunai ini bisa jadi amunisi mereka untuk berinovasi dan bertahan sambil tetap bisa kasih imbal hasil dividen yang menggiurkan buat investor. Jadi, apa rangkumannya buat para investor? Simple aja. Pertama, cari perusahaan yang nggak cuma gali, tapi juga punya rencana jelas untuk bertransformasi atau melakukan hilirisasi. Kedua, pastikan kantong mereka tebal, fundamentalnya kuat. Dan ketiga, jangan lupakan perusahaan teknologi yang bisa bantu industri ini jadi lebih pintar dan lebih bersih. Itulah kira-kira peta jalannya. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini. Apakah kebangkitan batu bara yang kita saksikan sekarang ini adalah fajar dari era baru yang penuh transformasi? Atau ini cuma senja yang menyala terang sesaat sebelum malam benar-benar tiba? Jawabannya akan menentukan nasib sebuah industri dan mungkin juga nasib transisi energi global. Hanya waktu yang bisa menjawabnya.